Pertama, kita mengapresiasi dulu langkah dari Kemendikbud bersama dengan Kemenkyu ya, yang memberikan dana sesuai dengan penempatan ataupun alokasi yang sudah kita pantau selama masa reses di Dapil sejak zaman PJJ lalu. Sejak zaman PJJ akhir Maret yang lalu, pembelajaran jarak jauh, kami memantau bahkan tidak usah bicara daerah 3T ya, terjauh, terluar ya, tertinggal. Kita bicara di daerah Jakarta saja, di Dapil saya Jakarta Timur banyak sekali kebutuhan tentang kuota internet dan ketidakpemilikan gawai. Kita masih menemukan tidak jauh dari kantor CNBC, ada konstituen saya yang merupakan guru swasta mengantarkan soal dari ujian beberapa bulan yang lalu ke rumah-rumah muridnya, lalu diambil karena mereka tidak punya paket internet dan tidak punya gawai. Jadi kita di dalam konteks pengawasan justru yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagian dari menjawab pengawasan DPR, gitu ya. Ini adalah pengawasan dari Komisi 10 ketika melihat PJJ, dan ini juga pengawasan dari teman-teman pers. Bagaimana teman-teman pers melakukan peliputan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang masih gagap sekali sejak bulan Maret, April, Mei, gitu ya. Dan kita melihat bagaimana tidak semua orang tua murid, tidak semua sekolah, tidak semua siswa yang mempunyai paket kuota. Jadi kalau kita bicara pengawasan, pada kebijakan ini kita bicara dulu bahwa kebijakan ini lahir dari sebuah proses pengawasan. Pengawasan dan juga aspirasi masyarakat yang ada di lapangan. Aspirasi masyarakat yang ada di berbagai tempat, di berbagai daerah, khususnya kalau saya di daerah Jakarta Timur, di DKI Jakarta. Jadi kita bicara tentang siswa, guru, mahasiswa, dosen. Itu adalah aspirasi-aspirasi yang diserap oleh DPR, yang dijawab oleh pemerintah. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada Kemenkyu yang memberikan kelonggaran dan juga Kemendikbud yang secara positif menangkap aspirasi yang di lapangan sehingga bisa mengucurkan dana sebesar 7,2 triliun untuk kuota dan juga tunjangan profesi guru 1,7 triliun dan totalnya 8,9 triliun seperti yang Anda sampaikan tadi. Baik, Bung Putra, ini kalau kita melihat berdasarkan penjelasan Anda, berarti kan ini fungsi pengawasan sebenarnya ada di berbagai pihak. Ini controllingnya nanti akan seperti apa? Karena kita tentu tidak ingin ada tumpang tindih yang dikatakan ini masih menjadi persoalan klasik. Ini bagaimana agar pulsa ini bisa nantinya tepat sasaran? Tumpang tindih itu ada kalau memang barangnya sudah ada. Persoalannya kan barangnya nggak ada, kan nggak ada bantuan pulsa. Persoalannya selama ini kan dana BOS tidak bisa digunakan untuk itu. Dan persoalannya selama ini bangsa Indonesia yang jumlah muridnya 65 sekian juta itu tidak pernah menggunakan PJJ. Jadi tidak akan ada tumpang tindih. Kenapa? Karena memang tidak ada dana yang ke sana. Nah yang kedua bagaimana tepat sasaran tentunya adalah saya juga setuju bahwa dana itu langsung diberikan kepada nomor telepon murid atau nomor telepon orang tua murid atau nomor telepon guru dan dosen yang sudah terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud. Sehingga mereka terdaftar dan mereka langsung menerima bantuan itu, bukan dalam bentuk tunai. Yang kedua, saya juga sudah menyarankan kepada Nadiem Makarim, kepada saudara Nadiem Makarim, untuk banyak melakukan belusukan, untuk melakukan inkognito, untuk melakukan sidak, melihat langsung kondisi di lapangan, apakah 35 GB per bulan itu cukup untuk siswa, 42 GB itu cukup untuk guru. Nah, salah satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan belusukan, seperti yang sering dilakukan oleh Pak Jokowi.